Selamat pagi, Gereja Oikos Online. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Shalom, Gereja Oikos Online. Puji Tuhan, apa kabarnya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kapanpun Anda menyaksikan video ini. Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja dan aman di dalam lindungan Tuhan. Saudara, pernahkah Anda merasakan rasa kering rohani? Mungkin beberapa dari kita udah sering melayani Tuhan, udah sering melayani bahkan di panggung untuk worship leader, singer, pemusik, atau bahkan berkhotbah sharing. Mungkin ada beberapa dari kita yang bukan cuman seperti itu, mungkin udah memimpin sebuah komunitas atau komsel dan menjadi mentor rohani, tetapi rasanya kok kering gitu ya. Udah melewati banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, udah melihat banyak mujizat bersama dengan Tuhan, udah melakukan banyak pelayanan bersama dengan Tuhan, tapi kok rasanya dulu kalau merem sebentar aja rasanya udah kayak mau nangis gitu. Karena sepertinya Tuhan tuh rasanya deket sekali, tetapi kok sekarang udah merem 15 menit, yang ada pikiran malah kemana-mana dan gak jadi doa. Nah, pernah gak merasa begitu, saudara? Nah, saya pernah merasakan demikian, dan ternyata yang saya temukan bukan cuman saya, bukan cuman mungkin beberapa dari kita yang bilang iya, tetapi saya temukan ada banyak teman-teman pelayanan saya yang juga merasakan hal yang mirip gitu ya.
Dan beberapa waktu lalu saya pernah mempublish gitu ya sebuah episode podcast ya. Buat yang belum tahu, saya punya podcast namanya Daily Impact Podcast. Bisa ketemu di Apple Podcast, ada di Google Podcast, ada juga di Spotify. Bisa diketik Daily Impact Podcast. Dan episode yang beberapa waktu lalu saya publish itu ngomongin tentang konsistensi, tentang disiplin rohani. Nah, saya menekankan bagaimana kita penting sekali untuk tetap konsisten apapun yang terjadi dalam hidup kita untuk mencari Tuhan. Nah, di episode tersebut banyak beberapa teman-teman rohani saya, maksudnya teman-teman pelayanan yang sama-sama melayani di dalam ladang pelayanan untuk memimpin komunitas maupun komsel gitu ya. Banyak yang merasakan hal yang mirip-mirip gitu ya. Rasanya beberapa bulan terakhir itu kayak kering rohani gitu ya. Kayaknya nggak seperti zaman dulu menggebu-gebu ya kan, semangat 45 buat pelayanan gitu. Tapi sekarang kayaknya mungkin seperti kayak rutinitas beberapa dari kita rasanya gitu kan. Dan ternyata sepertinya iklim rohani di beberapa gereja yang saya tahu dan saya kenal mulai masuk ke dalam fase jenuh gitu ya. Mungkin dipicu oleh PPKM yang berkelanjutan atau pandemi yang nggak kunjung selesai gitu ya di beberapa negara. Dan hal ini mungkin terjadi seperti itu. Tapi apa yang kita bisa lihat dari Alkitab? Nah, kita hari ini kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus ya. Yang udah jatuh bangun bersama dengan Tuhan Yesus, udah banyak melayani orang-orang banyak. Mereka juga ada melihat mujizat-mujizat. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat ya kan. Dan kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, ternyata bahkan setelah sekian lama mereka mengikuti Yesus, mereka bisa nggak kenalin Tuhan gitu ya. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, ada satu momen di mana murid-murid Tuhan Yesus itu bisa nggak ngenalin bahwa itu adalah Tuhan. Nah, kita belajar hari ini sama-sama. Buat yang punya Alkitab dan ada Alkitab di dekat saudara, bisa tap Alkitabnya. Kalau dari smartphone, iPad atau apapun itu bisa diambil Alkitabnya. Kalau ada Alkitab secara yang buku lebih bagus lagi, kita buka sama-sama di Yohanes 21 ayat 1-14. Nah, saya nggak akan baca langsung semuanya, tetapi kita akan belajar satu persatu dari ayat Yohanes 21 ini, dan kita temukan keindahan-keindahan, kita sama-sama cerna, kita sama-sama pelajarin sepenuhnya dari Yohanes 21 ini. Ayat pertama, kita mulai dulu dari ayat yang pertama. Nah, dikatakan seperti ini, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, menampakkan diri lagi. Kenapa menampakkan diri lagi? Karena sudah 2 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama, ketika mereka ada di dalam ruangan yang tertutup, terkunci rapat, ya kan, karena takut sama orang-orang Yahudi. Mereka melihat Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata shalom gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika Thomas, ya kan, karena waktu yang pertama itu Thomas nggak ada gitu, for some reason. Kita nggak tahu kenapa Thomas nggak ada di tengah-tengah murid-murid waktu itu. Tetapi yang kedua kali ada Thomas, dan Thomas yang kita tahu kisahnya, ia ingin mencucukkan tangannya atau jarinya di lambung dan tangannya Tuhan Yesus, dan kejadian ya Tuhan Yesus kasih lihat, ini lukanya loh, ini luka di lambung saya nih gitu kan. Dan akhirnya Thomas percaya. Nah, ini adalah peristiwa yang ketiga di Danau Tiberias. Nah, mungkin beberapa dari kita nggak tahu kalau di Danau Tiberias itu adalah danau yang sama dengan yang namanya Danau Galilea. Ya, di Israel, ya kan, orang-orang Galilea nganggap Danau Tiberias itu ya karena mereka orang Galilea gitu ya. Mereka bilangnya ini Danau Galilea. Tetapi ada di seberang sana, daerahnya namanya Tiberias, dikatakan ini Danau Tiberias. Sebetulnya itu danau yang sama,
Ya, danau ini dikelilingi oleh dataran tinggi gitu ya, sedangkan itu danau ada di dataran yang rendah. Makanya di situ banyak angin, beberapa kali terjadi angin ribut. Nah, saudara pasti tahu, pasti pernah mendengar kata Danau Galilea. Kenapa? Karena memang ini adalah tempat yang sangat bersejarah Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat di Danau Galilea. Ketika itu Yesus pernah berjalan di atas air, di mana? Di Danau Galilea. Ketika itu Yesus juga pernah menenangkan badai, ya. Diam, tenanglah. Dan ketika itu danaunya tenang, itu terjadi di mana? Di Danau Tiberias, Danau Galilea. Tuhan Yesus juga melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Di mana? Di pantai Danau Tiberias, pantai Danau Galilea. Jadi di sana murid-murid udah sangat kenal karena mereka memiliki banyak sekali pengalaman di Danau Tiberias ini. Ya, kita lihat bahwa ini konteksnya murid-murid mengalami banyak pengalaman bersama dengan Yesus di Danau Tiberias. Nah, di pantai itu di ayat 2 berkumpul Simon Petrus, Thomas yang mau mencucukkan tangannya di lambungnya Tuhan Yesus, ya, Nathanael dari Kana yang di Galilea. Kita perhatikan ini dari Kana yang di Galilea. Kana apa yang kita ingat? Ada mujizat lagi. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana Galilea. Lalu anak-anak Zebedeus ini siapa? Ini Yakobus dan Yohanes. Nah, ini kenapa penting disebutkan ini, nanti saya bisa jelaskan lebih lagi di ayat-ayat selanjutnya. Tapi kita ingat dulu ada Yohanes, Yakobus, ada Petrus. Ini Yohanes dan Yakobus ini anak-anak Zebedeus. Dan 2 orang murid yang lain nggak disebutkan namanya, kita nggak tahu siapa. Ya, kita lihat ini list nama-nama yang ditaruh di ayat 2 ini adalah orang-orang yang punya pengalaman. Sekali lagi punya pengalaman dengan Yesus. Ya, mereka punya pengalaman dari awal gitu ya. Thomas, anak-anak Zebedeus, Nathanael yang dari Kana gitu. Dan ayat ketiga kita lihat, kata Simon Petrus kepada mereka, kepada siapa? Kepada murid-murid yang tadi yang lain, ada beberapa orang lagi tadi kan. Dia bilang, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Kelihatannya sepertinya Simon Petrus itu jadi pemimpin gitu ya di antara murid-murid pada saat itu. Ya, kami juga pergi bersama dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka nggak menangkap apa-apa. Nah, di sini yang menarik yang kita bisa pelajarin. Simon Petrus tadinya nelayan, seperti yang saya tadi katakan, kelihatannya udah jadi pemimpin gitu ya dari murid-murid gitu. Dan ada yang bilang ini Simon Petrus nih meninggalkan panggilan nih gitu kan. Tadinya udah jadi pemimpin rohani, udah jadi pemimpin murid-murid, kenapa sekarang jadi balik lagi jadi nelayan gitu, nyari ikan. Tetapi saya punya pikiran yang lain gitu, karena ada beberapa komentator lain yang punya pikiran yang berbeda dari tafsiran bahwa Petrus meninggalkan pelayanan. Sebetulnya ini hanya sekedar cari makan aja gitu kan, karena ya kalau nggak makan ya kan mereka pasti lapar gitu. Mereka cari makan, cara yang mereka tahu adalah mencari ikan di Danau Tiberias gitu. Dan kita lihat di sini sebetulnya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ya it's okay buat seorang murid Tuhan Yesus bekerja dan menggunakan skillnya untuk mendapatkan atau menyambung hidup gitu ya. Karena ini saya pikirin ada beberapa orang yang mikir kalau udah jadi pendeta ya nggak boleh kerja, kalau udah jadi pebisnis nggak boleh jadi pendeta. Sebetulnya ini hanya line yang sangat tipis gitu ya. Nanti kita akan pelajarin di kedepannya bagaimana kita punya pandangan tentang panggilan Tuhan. Tetapi kenapa Petrus mau menangkap ikan? Karena mereka perlu makan gitu ya. Dan it's okay buat murid-murid Tuhan Yesus, buat kita untuk pakai apa yang kita punya untuk kerja gitu ya. Dan tetapi yang menarik adalah walaupun Petrus pakai skillnya dia, tetapi ia nggak menangkap apa-apa. Saat itu dia nggak menangkap, sama sekali nggak menangkap ikan. Pernah nggak saudara merasa demikian? Udah melakukan yang terbaik, tetapi rasanya semua tips, semua trik, semua teknik yang kita tahu itu nggak menghasilkan gitu ya.
hasilnya tetap zonk gitu. Beberapa bulan belakangan ini saya banyak latihan investasi, latihan trading saham gitu ya. Dan selama bulan Agustus ya, itu kayaknya market saham tuh lagi sepi gitu ya, lagi volatile dan banyak yang merah gitu. Dan saya lihat ternyata banyak juga trader-trader yang udah handal, mereka juga melihat hal yang sama gitu. Kayaknya ini lagi sepi, banyak portofolio merah gitu kan. Mungkin beberapa dari kita kerja, ya bukan trading tapi kerja gitu, tapi kerjaannya stuck gitu ya. Ada yang bisnis, rasanya bisnis kok jadi gini aja gitu. Nah, di saat-saat seperti inilah kita melihat bahwa sebetulnya di luar Tuhan kita nggak mampu bikin apa-apa. Kita lihat bahwa semua berkat yang kita punya hanya dari Tuhan. Semua promosi di dalam tempat pekerjaan itu asalnya dari Tuhan. Kita lihat koneksi-koneksi orang-orang network yang kita punya itu dari Tuhan. Semua berkat yang kita punya, semua hal yang kita miliki, semuanya dari Tuhan. Dan mungkin beberapa dari kita mengharapkan berkat yang lebih, udah banyak mendoakan, ya kan, kita udah sadar, oh berkat dari Tuhan, tetapi kayaknya sekarang lagi berkatnya lagi seret gitu. Dan kita berdoa cukup lama, tetapi kok rasanya nggak ada gitu, nggak dapat jawaban gitu ya. Nah, kita lihat di sini ayat 4, ya kan, bahwa memang kadang-kadang ya orang-orang ya, maksudnya kita yang udah berdoa dan nggak dapat jawaban doa ya, kita bisa aja ngerasa capek, berasa kering rohani. Nah, tetapi ayat 4 kita lihat, ayat 4 dikatakan seperti ini, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Perhatikan ini di sini. Yesus berdiri di situ, tapi murid-murid nggak tahu. Ya kan? Dia berdiri di pantai, menyaksikan, dia lihat effort dari murid-murid yang udah nangkap ikan, berusaha nangkap ikan semalaman, nggak dapat, dia ada di sana. Tapi perhatikan, murid-murid nggak tahu Yesus ada di sana. Mungkin ya pagi-pagi buta gitu ya, mungkin karena masih jam 6 pagi atau jam setengah 6 pagi gitu, kita nggak bisa lihat itu adalah itu siapa gitu. Mungkin kita bisa dengar suaranya, tetapi kita nggak tahu bahwa siapa pribadi ini. Tetapi ini kita bisa lihat bahwa kadang-kadang ya kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut Yesus, bisa aja kita di dalam effort-effort kita yang susah ini, ya, di dalam hidup kita yang lagi susah ini karena corona atau karena bisnis yang lagi mandet atau apapun yang sedang kita alamin, mungkin aja kita bisa merasa seperti murid-murid yang saat itu lagi mau nangkap ikan. Mereka nggak ngeliat Tuhan. Sama, kita juga bisa aja kita nggak ngeliat Tuhan. Makanya kita kering rohani. Kenapa? Karena kita nggak melihat Tuhan itu ada di dekat kita lagi gitu. Ayat 5, kata Yesus pada mereka, anak-anak, guys, ya kan, kamu punya lauk pauk nggak? Punya makanan nggak? Dan jawab mereka, nggak ada. Nggak ada, jujur gitu kan. There's no food, there's no catch gitu. Usaha emang lagi susah. Dan saya perhatikan di sini kita pelajarin it's a part of life. Ini adalah bagian dari hidup. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Kadang-kadang kita merasa happy, kadang-kadang kita merasa sad. Kadang-kadang ada satu line dari TikTok saya ketemu, dikatakan seperti ini. Terkadang hidup ada di bawah, tapi kadang-kadang ada di bawah banget katanya. Ya, gitu kan. Jadi kita lihat hidup itu memang seperti ini gitu. Ada kalanya kita nggak mendapatkan apa yang kita mau gitu. Dan ada kalanya memang usaha yang kita lakukan nggak membuahkan hasil. Ada musim kekeringan gitu. Ada musim panceklik yang kita bisa lewatan. And it's normal, it's part of life. Itu adalah bagian dari hidup gitu. Tetapi hari ini kita lihat bahwa walaupun murid-murid sedang mengalami hal yang susah gitu ya di dalam usaha mereka, tetapi Yesus ada di sana. Yesus ada di titik terendah dalam hidup kita. Ya kan? Murid-murid bilang, nggak ada makanan Tuhan.
Lalu ayat 6 dikatakan Yesus bilang kayak gini. Kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, ditebarkan, tetapi nggak bisa ditarik lagi. Kenapa? Karena saking banyaknya ikan. Ingat, ini pernah terjadi dulu di waktu Petrus dan anak-anak Zebedeus pertama kali dipanggil oleh Yesus untuk mengikut dia. Adanya di Lukas 5 ayat 5. Dikatakan saya bacain sedikit. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, di situ dikatakan ada kasus yang sangat mirip. Sangat amat mirip. Lukas 5 ayat 5. Simon menebarkan jala, udah semalam dia nggak dapat apa-apa, tetapi Yesus suruh menebarkan jala dan Simon taat. Ketika Simon taat, apa yang terjadi? Simon coba tarik jalanya dan sangat banyak ikan yang didapatkan. Perhatikan bahwa kadang-kadang Tuhan bisa berbicara kepada kita seperti suara Roh Kudus yang berbisik kepada kita. Dan kalau suara Roh Kudus berbisik kepada kita, ya, kita perlu taat, kita perlu kenalin suara Tuhan, kita perlu taat ketika kita dengar suara Tuhan. Mungkin kita nggak lihat Tuhan, tetapi dia bisa tetap berbicara kepada kita. Lewat mana? Lewat video-video khotbah seperti ini, lewat khotbah-khotbah yang kita dengarkan di hari Minggu di gereja lokal kita atau di komsel-komsel kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita, dan ketika Tuhan berbicara, dengarkan suaranya, taati suaranya, taati gerakan yang Tuhan gerakan di dalam roh kita. Karena bisa aja Tuhan sedang ingin kasih berkat yang besar kepada kita kalau kita taat. Dan lihat apa yang terjadi. Petrus menebarkan jala ke sebelah kanan, dia nggak bisa tarik. Kenapa? Karena terlalu banyak ikan. Ya, dan nah, kita perhatikan di sini. Ini ada 2 kali kejadian. Petrus, ya kan? Simon Petrus yang sama mengalami kejadian yang sama gitu. Tebarkan jala ke kanan, ditarik dan nggak bisa ditarik karena saking banyaknya ikan. Nah, ini kejadian yang sama, tetapi sekarang level rohani Petrus udah berbeda. Ini kejadian yang mirip, tetapi Petrus sekarang udah ada di level rohani yang lebih tinggi gitu ya. Udah level rohaninya udah lebih dewasa gitu. Walaupun level rohani lebih dewasa, tetapi Petrus tetap punya satu identitas. Dia tetap adalah pengikut Yesus. Dia adalah tetap anak Allah. Dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan saya merasa Tuhan berbicara ketika saya baca ayat ini. Walaupun kita semua udah lama ikut Tuhan, walaupun kita udah punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, walaupun kita udah banyak melihat mujizat-mujizat bersama dengan Tuhan, tetapi itu nggak mengubahkan identitas kita. Kita tetap adalah anak-anaknya Tuhan. Kita tetap adalah pengikut-pengikutnya Tuhan, yang dimana kita sangat bergantung pada Bapa, pada Allah, pada Tuhan. Nah, ada perbedaan ketika kita tahu bahwa orang yang dewasa jasmani dan yang dewasa rohani. Ketika orang yang dewasa jasmani, ya kan, seperti ya beberapa dari kita ya mungkin udah masuk ke area, maksudnya mungkin kebanyakan dari kita yang udah dewasa jasmani ya, kita nggak tinggal lagi bersama orang tua mungkin, dan bahkan kita udah nggak dikasih uang dari orang tua lagi, kita yang ngasih orang tua. Ketika jasmani dewasa secara jasmani, makin lama kita makin nggak perlu orang tua, kita makin nggak perlu support gitu, kita makin mandiri. Itu ketika kita dewasa jasmani. Tetapi orang yang dewasa rohani itu kebalikannya. Semakin kita dewasa rohani di dalam Tuhan, semakin justru kita bergantung kepada Tuhan. Semakin kita dewasa rohani, semakin kita sadar bahwa semua aspek di dalam kehidupan kita sangat amat bergantung
kepada Tuhan, semakin kita dewasa rohani, semakin kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Nah, ketika Petrus mencoba narik itu dan gak bisa gitu kan, murid yang dikasih, ayat 7 dikatakan seperti ini. Murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, ia gak berpakaian, jadi dia ambil bajunya dan dia terjun ke danau, datang kepada Yesus. Nah, di sini kita pelajarin sedikit bahwa ada dua hal yang kita perlu tahu, bahwa ada murid-murid yang bisa kenalin ya, bisa menyadari kehadiran Tuhan, tapi cuman sadar aja, cuman kenal aja. Tetapi ada juga murid yang udah dengar dan dia ambil action. Nah, kita pelajarin di ayat 7 ini bahwa ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita sadar akan kehadiran Tuhan, ada action yang kita perlu ambil. Ada langkah yang kita perlu lakukan. Sama seperti Petrus, dia ngambil jubahnya, dia terjun ke danau dan dia datangi Yesus gitu. Dan ketika kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, maka kita perlu ambil action untuk datang kepada Dia gitu. Dan ayat 8, 9 saya cepetin sedikit. Murid-murid lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Kira-kira 200 hasta, mereka menghela jala yang penuh ikan itu, ya kan? Dan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang di atasnya ada ikan dan roti. Saudara, kita lihat betapa hebatnya Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus melihat semalam-malaman Petrus dan ke beberapa murid yang lain yang udah capek-capek semalaman, effortnya ya kan, narik jala, ditarik lagi nggak ada, kosong, nyembar jala lagi kosong, sama sekali nggak menangkap apa-apa. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus melihat kebutuhannya, anak-anaknya, melihat kebutuhan murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu kalau mereka itu lapar, mereka itu capek, mereka udah lelah, jenuh gitu. Dan ketika Yesus datang, Dia kasih apa yang mereka butuhkan. Mereka perlu sarapan gitu. Ya, setelah semalaman bekerja tanpa hasil, Tuhan menyediakan sarapan bagi murid-muridnya yang lapar ini. Tuhan tahu kalau beberapa dari kita mungkin perlu pekerjaan. Tuhan tahu kalau beberapa dari kita mungkin perlu semangat. Tuhan tahu kalau beberapa dari kita mungkin mengalami hal yang sangat buruk di dalam keluarga kita, atau di dalam pekerjaan, atau di dalam sekolah kita. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu betapa kita capek selama ini, kita udah kerja tetapi hasilnya zong. Dan hari ini kita lihat bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus itu melayani murid-muridnya. Dia ngikat pinggangnya lalu membasuh kaki murid-muridnya. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia tetap melakukan hal yang Dia tetap melayani murid-muridnya. Bapak Ibu, hari ini kita lihat bahwa betapa Allah yang kita sembah ini sangat peduli terhadap kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan Dia menyediakan. He knew and He met your needs. Ya, dan saya mau tutup dengan hal ini gitu. Kata Tuhan Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, ayat 10 dan 11 ini, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, ya kan, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ya kan, 153 ekor. Ini jumlah yang sangat besar. Mungkin mereka waktu itu cuma bisa maksimal ya 20-30 ikan, tetapi hari itu mereka mendapatkan 153 ekor. Ini menceritakan sebuah miraculous provision, sebuah mujizat pengadaan. Ya, Tuhan Yesus mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan Tuhan Yesus memberikan mujizat pengadaan. Kata Yesus pada mereka ayat 12, "Marilah dan sarapanlah." Marilah dan sarapanlah. Nggak ada di antara murid-murid itu yang berani berkata atau bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu itu Tuhan. Marilah dan sarapanlah. Ini kalimat yang mungkin kita perlu dengarkan hari ini.
marilah dan sarapanlah. Ini ketika kita mendengarkan ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga berkata kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita semua, marilah dan sarapanlah. Tuhan Yesus tahu apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dia berkata kepada kita hari ini, marilah dan sarapanlah. Lalu Yesus maju ke depan, mengambil roti itu, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu diberikan. Dan itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit di antara orang mati. Hari ini sebagai kesimpulan, kapan terakhir kali kita susah cari Tuhan? Kapan terakhir kali kita nggak bisa melihat Tuhan? Mungkin seminggu lalu, mungkin 2 minggu lalu, 3 bulan lalu, atau mungkin hari ini kita sedang susah melihat Tuhan. Dan sebagai murid Kristus, kadang-kadang bukannya kita pengen ninggalin Tuhan, tetapi emang ada rasa, ada musimnya gitu, dimana kita kayaknya susah cari Tuhan tuh, susah gitu, ya kan? Effortnya perlu lebih gitu. Bukannya karena kita sedang terbuai sama dunia, bukan. Mungkin karena emang lagi musimnya kita lagi susah cari Tuhan gitu. Tetapi hari ini dengarkan firman Tuhan bahwa Dia dapat menunjukkan dirinya sewaktu-waktu kepada kita semua, di tempat atau di waktu yang kita nggak sangka-sangka. It's normal to have a season of dryness. Itu adalah normal ketika kita merasa kekeringan. Mungkin kita merasa kekeringan rohani, kita merasa kekeringan kalau di Mazmur 23 dikatakan valley of shadow gitu ya, lembah kekelaman. It's normal, sangat normal buat kita orang-orang Kristen pengikut Yesus mengalami hal-hal yang demikian. It's part of life, ini adalah bagian dari hidup. Tetapi ketahuilah bahwa Yesus ada di dalam titik terendah kita. Kadang-kadang kita menang, Yesus ada di sana. Tetapi waktu kita kalah, Tuhan Yesus ada di sana. Ketika kita happy, Tuhan Yesus ada di sana. Tetapi waktu kita lagi sedih, sesedih-sedihnya, Tuhan Yesus ada di sana. Bapak Ibu, terkadang kita ada di atas, Tuhan Yesus ada di sana. Dan terkadang kita ada di bawah. Ketahuilah, Tuhan Yesus juga ada di sana. Dia melihat effort kita. Dia melihat susah payahnya kita bekerja dan effort yang kita lakukan dan hasilnya nggak ada. Dia tahu. Dan sadarlah bahwa Yesus ada di sana dan Dia siap untuk memberikan kepada kita semua miraculous provision. Dia siap untuk memberikan kepada kita semua mujizat pengadaan. Hari ini yakini kehadiran Tuhan. Hari ini sadari kehadiran Tuhan. Dia hadir di dalam setiap masalah kita, di dalam setiap jeripaya kita, di dalam setiap kegagalan kita, dan di dalam setiap kebutuhan kita. Dia akan menyediakan. Hari ini mari kita belajar untuk tetap setia. Mari kita bangun mesbah rohani kita. Mari kita bangun iklim ya di dalam roh kita untuk kita bisa menjadi begitu sensitif ketika Tuhan menunjukkan kehadiran yang kita kenal. Itu Tuhan. Dan kita datangi Tuhan karena Dia akan memberikan kepada kita mujizat-mujizat. Dia akan memberikan kepada kita favor. Dia akan memberikan kepada kita jawaban-jawaban doa lewat berkat yang kadang-kadang mungkin tiba-tiba, tapi kadang-kadang itu berkat-berkat yang kita hari-hari temukan gitu. Mari kita bangun mari kita buka mata rohani kita dan lihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita semua ya. Dan walaupun mungkin kita udah begitu lama ikut Tuhan dan kita hari ini dipanggil Tuhan untuk kembali lagi ke basic, kembali lagi ke awal di mana Tuhan memanggil kita. Ini bukan sebuah kemunduran rohani, tetapi He is restating. Dia sedang berkata kembali kepada kita bahwa anakku, engkau adalah anakku yang kukasihi. We are His followers. Kita adalah murid-muridnya Tuhan yang Tuhan kasihi, yang Tuhan miliki. Dari awalnya kita sudah dimiliki oleh Tuhan, maka Dia akan terus menjagai kita sebagai anak-anaknya. Terus semangat, mari kita terus bergantung kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara,
tetapi Roh Kudus-Mu kiranya terus menyatakan menyatakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami untuk kami dapat mengerti kehadiran-Mu di dalam setiap hidup kami. Tolong kami untuk kami terus ada di dalam iman yang teguh, walaupun mungkin kami sedang susah, walaupun kami sedang mengalami banyak rasanya lagi capek, lagi jenuh. Tetapi Tuhan, biar hari ini kami dapat merasakan kembali kehadiran-Mu, dan kami dapat menguatkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, sertailah kami terus, pakailah kami terus untuk jadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya harap hari ini kita semua belajar dari firman Tuhan dan kita bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Puji Tuhan, shalom buat kita semuanya. Stay safe, stay healthy, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, di awal bulan ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengingat akan pengorbanan yang telah Dia berikan, supaya di dalamnya kita memiliki pengharapan, kekuatan, dan kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita jauh sebelum kita datang kepada Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mempersiapkan roti dan anggur, silahkan saudara mempersiapkannya sekarang. Sementara itu juga kita akan mendengarkan pujian untuk membawa kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah. Saudara-saudara, peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan cawan minuman. Anggur ini adalah menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita sekalian. Angkatlah ke atas dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat karya Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam hidup kami dikuatkan, kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan biarlah Tuhan selalu ada pengharapan untuk kami menyongsong hari esok dengan penuh harapan, karena kami tahu ada Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Yeni Sari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah berbicara ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di akhir dari ibadah online
Hari ini saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online mengucapkan sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga